Audio Jungle. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Masjid Raya Bani Umar dengan ketua umumnya Bu Ani, ketuanya Ibu Nurul, Bunda Mutia, dan juga Teh Desi, dan segenap anggota DKM Masjid Raya Bani Umar. Kita doakan semua pihak yang turut terlibat hingga terlaksananya acara ini, semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, bahagia hidup dunia akhiratnya. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, saya doakan semoga semuanya senantiasa berada dalam keberkahan, dalam rahmat, dalam nikmat dari Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang pagi maupun yang datang subuh, atau bahkan yang datang dari malam. Yang mukanya ngantuk-ngantuk datangnya dari malam. Saya curiga belum pada mandi nih. Baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam rahmat, dalam ridha Allah SWT, disayang Allah, dimuliakan Allah, dijaga Allah, dalam lindungan Allah, disayang-sayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini tema kita berdamai dengan takdir. Kenapa kita perlu berdamai dengan takdir? Biar hidup kita jauh lebih ringan. Karena takdir Allah itu mau tidak mau pasti terjadi. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kata Allah, man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, siapa yang tidak terima dengan keputusan-keputusanku, falyatlub rabban siwaya, silahkan dia cari Tuhan selain aku. Artinya, kamu gak terima dengan keputusanku, sementara semua yang aku putuskan pasti akan terjadi, silahkan keluar dari keridhoanku, silahkan keluar dari rahmatku, silahkan keluar dari daerah kasih sayangku. Makanya mesti terima sama takdirnya Allah. Sebab orang kalau gak terima sama takdirnya Allah, dia seperti sepanjang hidupnya berperang, bermusuhan sama takdirnya Allah, yang artinya bermusuhan dengan Allah SWT, berperang dengan Allah SWT. Dan siapa yang menang? Makhluk perang sama Khalik, gimana ceritanya mau menang? Yang ada adalah hidupmu semakin menderita,
hidupmu semakin sengsara, hidupmu tambah susah. Kalau nggak terima sama keputusan Allah. Maka apapun yang diputuskan Allah, belajarlah untuk bisa menerimanya. Sepahit apapun takdir tersebut kamu rasa, kamu harus belajar buat terima. Agar hidupmu tak lelah. Agar hatimu dapat merasakan bahagianya. Agar hatimu bisa senantiasa merasakan kasih sayangnya. Mau hidup enak, caranya belajar terima sama takdirnya Allah. Mau hidup menderita, gampang. Terus aja nggak terima sama takdirnya Allah, hidupmu pasti bakal menderita. Kamu mau menderita, hidupnya gampang. Bandingin aja terus hidup kamu sama hidup orang lain. Kok dia kayak enak banget ya? Kok dia disayang banget ya sama suaminya? Kok dia anak-anaknya pinter-pinter ya? Kok dia mukanya cakep ya? Kok hidung dia mancung ya? Kalau kamu mau hidup kamu menderita, silahkan bandingkan terus aja hidup kamu sama hidup orang lain. Maka kamu akan selamanya berada dalam penderitaan dunia sebelum kelak kamu akan menderita di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi kamu harus belajar buat terima takdirnya Allah, berdamai hati dengan takdirnya Allah, agar hidup kamu tidak lelah, agar hidup kamu tidak menderita, agar hidup kamu tidak sengsara. Insya caranya gimana Ustazah? Karena kadang-kadang tuh berat banget emang. Yuk saya ajarin. 1, dengan kamu berpikir bahwa hidup dunia tak pernah ideal untuk siapapun. Hidup di dunia tak pernah sempurna. Dunia tak pernah ideal buat siapapun. Tidak, bahkan untuk manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia paling ideal. Nabi Muhammad itu manusia sempurna, tak ada kekurangan. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, kusampaikan padamu gadingnya Nabi Muhammad tak retak. Jika dikatakan tak ada manusia sempurna, kusampaikan padamu, ucapan tersebut tak berlaku untuk sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna, beliau ideal, tapi dunia tidak ideal bagi beliau. Kehidupan dunia tidak ideal bagi beliau. Ideal apanya? Lahir udah gak punya bapak. Ideal apanya? Baru kembali kepada ibunya, ibunya meninggal dunia. Ikut sama kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Ideal apanya? Seorang anak yang hidup tanpa orang tua. Ideal bagaimana kehidupan seseorang yang seringkali harus mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perutnya. Dunia tidak ideal bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada istrinya Khadijah. Khadijah meninggal duluan. Cinta kepada anak-anaknya. Bu, saya kasih tahu. Nabi Muhammad saya ingatkan, sebab saya yakin semuanya udah tahu. Nabi Muhammad punya putra-putri 7 orang. 6 diantaranya Nabi Muhammad yang menguburkan mereka.
Sebagai orang tua, kamu selalu merasa bahwa pantasnya siapa yang meninggal dunia duluan? Orang tua daripada anak. Nabi Muhammad, Bu, Nabi tuh gak tua-tua amat, meninggal dunia di usia 63 tahun. Segitunya beliau telah menguburkan 6 dari ke-7 anaknya. Semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Ideal apanya hidup bagi Nabi Muhammad SAW? Disakiti, dilempari batu, dilempari kotoran, diusir dari kota tempat beliau tinggal. Ideal apanya? Dalam sebuah peperangan dahinya retak, gigi gerahamnya tanggal 2. Besi nyangkut, baju besi, salah satu besinya nyangkut di pipi beliau. Kesulitan para sahabat untuk menariknya. Ideal apanya hidup bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus tahu, jika bahkan kepada manusia paling sempurna di atas muka bumi ini, Allah kasih berbagai macam takdir yang pahit, apakah kiranya kepadamu Allah akan selalu memberikan takdir yang manis? Tentu tidak. Karena Allah mau kita faham, dunia bukanlah rumah sejati kita. Ada akhirat, tempat kita berpulang. Saya kalau lagi sakit, saya berusaha buat ngingetin diri saya, Halimah, sakit mengingatkanmu bahwa dunia bukanlah tempat sejati. Sakit Allah kasih biar kamu kangen sama surga. Saya berusaha ingatkan diri saya untuk nih, dunia mah gini-gini aja. Tar sehat, tar sakit. Gini aja dunia sih. Mau ngarep apa kita dari dunia? Mau ngarep apa kita dari dunia? Jadi Bu, untuk segala kepahitan yang kamu rasa, Allah hendak mengingatkanmu bahwa sesudah kehidupan dunia yang sementara ini, ada akhirat yang seharusnya kamu berbekal menujunya. Kita kalau hidupnya seneng terus, kapan ceritanya kangen surga? Betul? Kamu kalau hidupnya sehat terus, kapan ceritanya kamu kangen surga? Kapan ceritanya kamu kebayang-bayang surga? Tapi kalau sesekali sakit, sesekali dihujat, sesekali dikatain, sesekali diomelin, sesekali kecewa, sesekali. Rasa-rasa yang gak enak tersebut akan membuat kita gak apa-apa deh di dunia begini, mudah-mudahan nanti pulang ke akhirat masuk surga. Kita jadi kangen sama surga. Udahlah, percaya saya, tidak pernah dunia ideal buat siapapun. Semua orang hidup pasti menjalani perjuangannya sendiri, pasti menjalani deritanya sendiri, pasti permasalahannya tuh ada. Gak ada ceritanya hidup gak diuji, gak ada ceritanya hidup gak ada masalahnya, teman-teman, gak ada. Itu orang kayaknya gak punya masalah ya. Oh, kamu gak tahu aja. Tapi Ustazah,
isinya jalan-jalan mulu ustazah ke luar negeri. Teman-teman, ya orang masa mau taruhin permasalahannya dalam Instagramnya kan enggak juga gitu. Lagian enggak bagus juga kayak gitu. Enggak bagus naruhin penderitaannya di media sosial gitu. Emang enggak bagus juga. Jadi jangan lihat orang dari media sosialnya. Kita enggak bisa kenalan sama orang, pengen tahu kehidupan orang hanya dari media sosialnya. Itu tuh kayak jendela. Rumah ada jendelanya, 1 jendela. Sisanya ada 12 jendela dan ada 4 pintu yang gak kamu lihat. Hanya dari 1 jendela kamu gak bisa mengatakan tentang kehidupan seseorang. Gak bisa. Semua orang diuji. Masing-masing ada ujiannya teman-teman. Masing-masing orang ada ujiannya. Tapi Ustazah Halimah kayaknya gak diuji lah. Semua orang pasti diuji. Semua orang pasti ada ujiannya masing-masing. Jadi ketika datang kepahitan dalam hidupmu, terimalah itu sebagai bagian ketidakidealanmu dalam kehidupan. Ketika datang kepahitan dalam hidupmu, fahamilah bahwa itu adalah bagian dari ujianmu dalam kehidupan. Sebab dunia Allah menghadirkanmu di dalamnya bukan untuk duniamu, akan tetapi untuk bekal menuju akhiratmu. Semoga susahnya kita di dunia aja, masalah beratnya kita di dunia aja, semoga deritanya sakitnya cuman di dunia aja, semoga tangisan kesedihanmu hanya di dunia aja, semoga di akhirat isinya bahagia. Semoga di akhirat isinya wajah-wajah berbinar karena telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketakutan-ketakutan kita, kesusahan-kesusahan kita hanya terhenti ketika datang ajal menjemput kita. Sisanya adalah kesenangan demi kesenangan menanti kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat itu, nomor 1, cara berdamai dengan takdir adalah hibur-hibur diri. Kasih tahu, wahai diri, dunia tak pernah ideal buat siapapun. Semua pasti diuji dan ini adalah ujian kita. Mari kita jalani dengan cara yang terbaik agar kehidupan kita kelak di akhirat nanti dapat hidup dengan bahagia. Insya itu yang nomor 1. Udah cukup? Belum. Kalau udah cukup saya mau udahan nih berarti. Baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, kamu harus ingat yang nomor 2, yang menguji itu Allah. Dan dia tak pernah mengujimu karena benci. Yang ngasih takdir sepahit apapun kepadamu itu Allah. Yang sama yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepadamu. Dan dia mengujimu bukan karena benci. Dia mengujimu bukan karena marah. Justru sebaliknya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah
Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Diberikan kesusahan pada hamba tersebut. Itu harus kamu ingat. Jadi saat kamu sedang dalam ujian, kamu ingat, yang nguji saya Allah, datangnya dari Allah. Saat kamu lagi sakit, kamu ingat, sakitnya dari Allah. Yang ngasih saya sakit adalah Allah. Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Apabila aku sakit, Allah satulah yang dapat menyembuhkan. Sebab yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sembuh juga Allah. Enak tuh. Karenanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, hati mereka tidak pernah berubah. Hatinya semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta pada Allah SWT. Ada dulu seorang perempuan kena sakit, saya baca dalam salah satu kitab ya, tentang kisahnya orang-orang soleh. Ada dulu seorang perempuan, dia kena sakit yang sangat berat, udah gak bisa ngapa-ngapain, sampai dikeluarkan dari rumah sakit karena rumah sakit udah gak bisa lagi gitu. Jadi dia terbaring di sebuah taman, gak ada sesiapapun ngurusin dia, terbengkalai begitu aja dalam keadaan di bawah di sebuah taman. Ada seorang pemuda lewat di jalanan tersebut. Ketika dia lewat, dengar perempuan ini berkata begini nih, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu kan kalau diterjemahin tuh, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Disamperin sama pemuda itu. Alamada tashkurillah. Dia bilang, Bu, kamu berterima kasih dari Allah atas apa? Sehat gak ada, keluarga yang menyayangi gak ada, boro-boro makan enak, boro-boro bisa bergerak di taman terbengkalai kayak nunggu ajal aja gitu. Alamada tahmadillah. Kamu berterima kasih dari Allah tuh atas apa? Perempuan tersebut mengatakan, Uf min galbin ghafil. Kesiannya kamu nak punya hati yang lalai. Saya berterima kasih kepada Allah, anja'ala li lisanan dzakiran wa qalban syakira. Allah jadikan hati saya enggak pernah lupa padanya, lisan saya tak berhenti berzikir padanya. Saya berterima kasih kepada Allah. Allah jadikan hati saya tak pernah lupa padanya, lisan saya tak henti berzikir menyebut namanya. Kamu bersama dengan kesusahan-kesusahanmu, bersama dengan takdir pahit yang kamu lakukan, masih banyak kenikmatan yang Allah SWT berikan padamu. Kalau kamu lagi sakit perut, kamu masih punya kepala yang sehat, kaki yang sehat, tangan yang sehat, mata, telinga yang sehat. Kalau badan kamu lagi terasa sakit misalnya gitu, masih kamu punya keluarga yang ngurusin kamu.
Kalau kamu punya suami yang meninggalkanmu misalnya, kamu masih punya anak-anak yang bersamamu, kamu masih punya orang tua yang menyayangimu, kamu masih punya saudara-saudari yang menyayangimu, kamu masih punya teman-teman yang menyayangimu. Ada banyak kenikmatan-kenikmatan. Jangan sampai fokusmu kepada kesusahanmu membuat kamu lupa betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan padamu. Kalau kamu dikasih kemiskinan sama Allah, liatin pandangan kamu jangan terus-terusan mengenai urusan harta. Kamu liatin di sekelilingmu itu. Kamu masih dengar suara tawa anak-anakmu. Dan itu harta yang jauh lebih berharga. Kamu masih dengar suara suamimu yang memanggil namamu. Kamu masih dengar orang-orang di sekelilingmu yang menyayangimu. Kamu masih punya kesehatan. Kamu masih punya mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, jantung yang bisa berdegup bersama dengan itu semuanya. Kamu masih diberi kemudahan oleh Allah untuk membenamkan wajahmu dalam sujud salatmu. Kamu masih baik-baik saja selagi kamu masih bisa membenamkan diri dalam sujud kepada Allah. Ku sampaikan padamu, kamu masih baik-baik saja selagi Allah masih mengizinkan lisanmu untuk memanggil-manggil namanya. Kamu masih baik-baik saja selagi kamu masih bisa berucap Allahu Akbar. Allah masih ingin mengingatkanmu, masalahmu kecil, yang besar hanya satu, namanya Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain semua kecil. Yang lain semua kecil. Sebab yang lain semua berada dalam kendalinya. Sebab yang lain semua berada di bawah kekuasaannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Semua baik-baik saja. Gak apa-apa. Kamu kehilangan harta, gak apa-apa. Selagi kamu tidak kehilangan Allah. Kamu kehilangan manusia, gak apa-apa. Asal kamu tidak kehilangan Allah. Semua baik-baik saja. Kamu harus ingat, apapun terjadi dalam kehidupan kamu, pengendalinya satu, namanya Allah. Semua urusan dalam kendali Allah. Karena gini teman-teman, karena gini, kamu pernah lihat gak istri yang ketawa-ketawa dicubit sama suaminya? Atau saya ingetin, lagi kamu pengantin baru, saat suami kamu cubit kamu marah apa seneng? Saat suami kamu lemparin bantal ke kamu, gitu kan? Kamu ketawa apa kamu nangis? Ketawa. Gak pernah dilemparin bantal, Ustazah. Jangan sampai dilemparinnya piring ya.
Ketika kamu dicubit sama suami kamu, sakit. Bukan berarti gak sakit. Ada rasa sakitnya. Ada gak sakitnya? Ada. Ketika kamu dilempar bantal sama suami kamu, ada rasa sakitnya apa enggak? Ada, teman-teman. Ada sakitnya. Tapi kamu senang. Kenapa? Karena kamu tahu suami kamu melakukan itu bukan karena benci, justru karena sayang. Saya pernah melihat seorang ibu membiarkan dirinya digigit sama anaknya. Ada anaknya tuh gigit gitu, gigit tangannya, terus dibiarin gitu sama dia. Sampai merah, teman-teman. Saya bilang sama dia, lah kenapa kamu biarin sih? Dia bilang biarin. Dia gigit tuh karena sayang. Ya saya tahu, tapi jangan dibiarin juga. Kenapa seorang ibu membiarkan dirinya digigit sama anaknya? Seorang pengantin baru tertawa ketika suaminya mencubit dirinya. Karena dia tahu suaminya, atau si ibu tadi anaknya melakukan itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Bu, Allah tuh persis seperti itu kepadamu. Mengujimu bukan karena benci, tapi justru karena sayang padamu. Allah itu mirip seperti, ini bukan berarti saya memisalkan hanya untuk sekedar, bukan berarti saya menyamakan apalagi memisalkan gitu ya, enggak. Hanya untuk sekedar pendekatan terhadap pemikiran-pemikiran kita. Orang-orang awam ini ya. Kayak gini loh. Kamu lagi sakit. Kamu datang ke dokter. Apa yang akan dilakukan dokter padamu? Dokter biasanya nih, kalau sakitnya ringan, ngasih obat. Ibu, obat rasanya apa? Pahit. Jarang-jarang ada obat rasanya manis. Palingan sirupnya anak kecil tuh kan. Obat rasanya pahit gitu. Dokter akan memberikan padamu pil pahit. Atau kalau sakitnya agak berat, dokter akan menyuntikmu, teman-teman. Menginfusmu. Sakit apa enak? Sakit. Atau bahkan kalau sakitnya udah berat, dokter akan mengoperasimu. Melakukan tindakan-tindakan kepadamu. Dioperasi, dibedah dirimu itu. Sakitnya luar biasa. Tapi pernahkah kamu berkata kepada dokter, kejam sekali dirimu, tega-teganya melakukan ini kepadaku. Dokter macam apa kamu? Enggak ada. Kalau ada orang ngomong begitu sama dokter, ya dia rada PA itu ya. Agak susah nyari bahasa yang manis untuk kata gila ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ada kita akan berkata kepada dokter, makasih ya dok, makasih. Malah kita bayar dokternya. Allah begitu kepadamu. Allah tahu kamu bermasalah dalam beberapa urusan. Karenanya Allah mengobatimu dengan caranya. Ketika Allah melihat hatimu begitu bergantung kepada suamimu, ketika Allah melihat kamu mencintai suamimu dengan berlebihan, menganggap dia adalah segalanya bagimu. Ketika Allah lihat hatimu seolah berkata kepada suamimu, aku tak mampu hidup tanpamu. Allah kemudian mengujimu dari arah tersebut, menjadikan hati suamimu berpaling darimu, seolah-olah Allah berkata, kamu sanggup kok hidup tanpa dia,
kamu tak sanggup hidup tanpaku, kata Allah. Karenanya sering saya sampaikan kepada banyak perempuan yang merasa hati suaminya berpaling darinya. Dia kecewa begitu dalam. Saya sering sampaikan, termasuk juga kepadamu. Jika kamu merasakan hal yang sama, ku sampaikan padamu. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan padamu untuk mengembalikanmu kepadanya. Seolah Allah berkata, lihat, siapapun dapat meninggalkanmu, sebab hanya akulah cinta sejatimu. Itu sebabnya kamu lihat, seringkali kepahitan dalam hidupmu datang dari arah yang paling kamu sukai. Datang dari arah yang paling kamu cintai. Ustazah, saya mah gak diuji urusan suami, Ustazah. Diujinya urusan materi, miskin mulu saya. Karena Allah lihat hatimu bergantung kepada urusan dunia, urusan materi luar biasa. Karena Allah lihat hatimu mencintai dunia luar biasa. Itu sebabnya Allah mengujimu dari arah sana. Mulailah tinggalkan kebergantunganmu kepada dunia, hingga kamu tak lagi diuji dari arah tersebut. Lihat aja, kalau ujianmu urusan anak, itu karena Allah lihat kamu hatinya sama anakmu belum benar. Hatimu sama urusan anak nih belum benar. Coba lihatin, ujian kamu datangnya dari arah yang mana? Sang dokter hendak mengobatimu. Sang dokter hendak memulihkan kesehatan hatimu. Sang dokter berkehendak agar hatimu bercahaya dengan cahaya iman. Cukup? Ya Allah. Jadi teman-teman, yang pertama tadi apa? Dunia tak pernah ideal buat siapapun. Sebab kamu diciptakan di dunia bukan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Alamatmu ini bukan duniamu. Alamatmu adalah surga. Semoga sebagai tempat kembalimu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat takdir datang tidak menyenangkan, caramu berdamai dengan takdir adalah dengan ingat bahwasanya pengujinya adalah Allah. Yang ngasih sakit, dialah pula yang ngasih sehat. Yang ngasih sulit, dialah pula yang ngasih kemudahan. Yang menjadikan hati seseorang berpaling darimu, dialah pula yang dapat membolakkan hati manusia, membalikkan hati manusia, membolak-balikkan hati manusia tertuju kepadamu. Dialah sang pembolak-balik hati. Jadi dia mengujimu bukan karena benci, ia mengujimu karena sayang. Dia mengujimu karena sayang.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepahitan dalam kehidupanmu, itu adalah hal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Ada pahala besar di balik segala musibah. Ada keindahan menantimu sesudah segala ujian. Bersabarlah. Kita tuh kalau dikasih yang gak enak, sesudahnya bakalan dikasih yang enak, teman-teman. Ingat, hanya lautan berbadai yang akan melahirkan pelayar yang tangguh. Pasti. Nasi gak bakalan jadi nasi kecuali sesudah berasnya dicuci. Habisnya dicuci, kemudian dimasak, dipanaskan, teman-teman. Pasti tuh nggak ada pedang berkilau, melainkan sebelumnya mendapatkan tempaan demi tempaan. Ditempa, jedek, tempa lagi, jedek. Abisnya ditempa, digosok. Abisnya digosok, dicuci. Abisnya dicuci, ditempa lagi, jeder. Tempa lagi, terus begitu. Barulah ia menjadi pedang yang berkilau. Orang-orang yang dibesarkan dengan kesusahan-kesusahan, ia layak untuk menjadi orang-orang besar. Orang-orang yang hidupnya diberi ujian-ujian besar, ia layak untuk menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kalau kamu lagi dikasih kesusahan-kesusahan, kamu bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Kamu kalau lagi dikasih kemiskinan, kamu bilang, ya Allah makasih, hidup saya udah jadi mirip sama hidupnya para kekasih-kekasihmu ya Allah. Kamu kalau lagi dikasih, kok orang-orang pada benci semua ya sama saya. Tapi Nabi Muhammad kan juga pernah dibenci tuh sama orang-orang Mekah. Kamu hanya perlu satu hal, teman-teman. Memastikan bahwa itu terjadi bukan karena kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu dibenci orang, difitnah orang, sesuatu hal yang tidak ada pada dirimu, ya gak apa-apa gitu. Cuman masalahnya kan seringnya kita dibenci orang karena kitanya emang pantas dibenci. Nah itu kan mestinya bukan alhamdulillah, nggak gitu, introspeksi. Ini sih sama aja kayak kamu lagi dikasih sakit perut, kemudian kamu bilang alhamdulillah, makasih ya Allah saya dikasih sakit perut. Kata Allah lah kamu habis makan cabai level 20. Ya mestinya bukan hanya sekedar kamu berucap alhamdulillah, kan tapi juga kamu introspeksi gitu. Demikian pula kalau suami kamu meninggalkanmu terus kamu bilang alhamdulillah, makasih ya Allah. Sepertinya ini menunjukkan bahwa cintamu lah yang sejati. Nah tapi kemarin-kemarin pulang kamu malam, suami gak kamu urusin, ya gak gitu juga gitu. Allah bersiap memberikan kepadamu keindahan-keindahan di balik ujian, tapi
Nih ingat nih yang terakhir nih ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Ini salah satu dari ayat yang selalu jadi pegangan saya, teman-teman. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya happy ending buat mereka yang bertakwa. Akhir yang indah Allah persiapkan buat mereka yang ada di jalan Allah. Akhir yang baik Allah persiapkan untuk mereka yang ada di jalan Allah. Untuk mereka yang menempuh jalan Allah. Itu yang harus kamu lakukan. Itu yang harus senantiasa kamu tempuh. Kamu harus berdamai dengan takdir, teman-teman sekalian. Dan kamu harus selalu ingat bahwa akhir yang indah akan Allah persiapkan buat mereka yang menempuh jalan takwa. Jadi di saat ada takdir-takdir yang kelihatannya pahit, saatmu untuk mulai memeriksa diri. Saatmu untuk mulai introspeksi. Apa nih yang Allah inginkan untuk saya ubah dalam hidup saya? Saatmu untuk mulai belajar. Karena Allah tuh saat ngasih kepahitan-kepahitan dalam hidup pasti juga disebabkan karena kesalahan yang telah kita kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabatkum min musibah illa fabima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan kalian sendiri. Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya kalau lagi datang kepahitan dalam hidup, ingat nih, apa nih ya? Apa nih ya? Gitu. Kemudian sudahnya, kalau kamu udah benerin, kamu udah benahin, insya Allah bersiaplah menerima keindahan-keindahan sesudahnya. Kalau habis hujan, nanti siap-siap akan ada pelangi warna-warni cakep di langit. Gitu kan? Demikian pula dengan ya gitu tuh. Ada hal-hal gak menyenangkan dalam kehidupan, tungguin. Badainya bakal selesai. Hujannya akan reda. Tenang. Yang perlu kamu lakukan adalah introspeksi, perbaiki diri, tetaplah di jalan Allah, tetaplah taat padanya, benamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang. Nah, sesudahnya lihatin. Akan indah pada waktunya. Ustazah, ujian saya sama terus. Oh, berarti kamu belum lulus. Itu artinya kamu remedial. Kalau kamu setiap kali dikasih soal ujian, kamu robek soal ujian tersebut, ya kamu gak bakalan naik-naik kelas. Akan terus diuji dengan ujian yang sama. Jadi kalau kamu bilang ujian saya sama terus ustazah, dari dulu miskin mulu. Mestinya kalau kamu dari dulu miskin, kan kamu jadinya terbiasa. Kalau terbiasa kan udah bukan lagi ujian namanya. Betul apa enggak? Udah gak jadi pahit lagi, teman-teman. Kalau orang udah biasa nih makan pare, apakah ketika dia makan pare, ih pahit banget? Enggak lagi. Dia sudah akan bisa menikmatinya. Betul? Jadi kalau kamu tahu bahwasanya
ujian kamu dan kamu merasa ujian kamu itu aja. Artinya yang sama terus gitu. Artinya kamu belum lulus menghadapi ujian tersebut. Kalau kamu ngerasa ujian saya ini urusan suami mulu. Suami saya tuh kayak gampang banget gitu hatinya berpaling sama perempuan. Udah saya labrak gitu. Habis gitu udah berapa bulan kemudian adem ayem, ada lagi perempuan lagi. Yang sama, yang lain Ustazah ganti lagi. Episode yang terbaru. Itu artinya di saat diuji yang pertama kamu belum selesai. Kamu belum berhasil menghadapinya. Lihatin aja. Kalau masih kamu gak berhasil terus-terusan. Karena belum selesai kamu dengan ujian tersebut. Allah lihatnya belum sehat-sehat juga nih. Suntik lagi dah. Belum sehat-sehat juga nih. Operasi dah sekarang. Sakit beneran teman-teman. Jadi gimana cara selesainya? Cara selesainya adalah berdamai dengan takdir tersebut dan kamu menjalaninya dengan jalan takwa. Jalan takwa, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh-solehah. Kamu diuji itu bukan yang pertama, saudaraku sekalian. Ujian kamu tersebut bukan ujian orang pertama. Gak ada ceritanya. Kamu adalah orang pertama yang ditinggalkan oleh suaminya. Emang iya? Gak ada ceritanya. Kamu adalah orang yang ke 9 juta 999,999. Ada jutaan orang mengalami yang sama. Kamu lagi dikasih sakit. Kamu bukan orang pertama yang dikasih sakit tersebut. Jutaan orang mengalami hal yang sama. Jutaan orang mengalami hal yang sama. Kata Allah dalam Al-Quran, "Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Sebab hidup kalian di dunia adalah roda yang kami terus putar-putarkan kepada kalian umat manusia. Itu udah pasti. Kamu bukan orang pertama yang mengalami ujian tersebut. Kamu bukan orang pertama yang mengalami takdir tersebut. Jutaan orang telah mengalaminya. Dan udah dikasih tahu juga sama jutaan orang gimana cara menjalaninya dengan cara yang terbaik. Yang lewat ujiannya tuh yang kayak gimana gitu. Saudaraku sekalian, Allah ketika menguji, dengerin saya, ini penting. Dengerin saya, ini penting. Biar hatimu gak terus-terusan merasa menderita, biar kamu gak terus-terusan merasa diuji. Nih dengerin saya, Allah ketika mengujimu adalah cara Allah untuk mengembalikan hatimu kembali kepadanya. Kalau kamu saat diuji gak balik-balik sama Allah, terus berkutat dengan ujianmu tersebut, ya gak selesai-selesai ujiannya. Kamu akan terus-terusan remedial, kamu akan terus-terusan diuji Allah dengan ujian yang sama. Diuji sama urusan cinta terhadap suami. Lah kamu cara jalaninnya kayak gitu. Tiap diuji ceweknya didamprat, ceweknya dilabrak, atau kamu viralkan di media sosial. Ya kamu cara jawab ujiannya gak bener. Gimana mau selesai ujiannya? Selesai dari laki-laki yang satu, kamu akan
bersama dengan laki-laki yang lain dan diuji pula kamu dengan hal yang sama. Sebab gak gitu cara jawab ujian, teman-teman. Gak gitu. Saya kasih tahu, gak gitu. Bukan itu yang Allah inginkan. Allah inginkan hatimu kembali padanya. Allah inginkan hatimu mencintainya. Allah inginkan hatimu datang padanya. Benahi sholatmu, rapikan hidupmu, rapikan ibadahmu, panjangkan doamu, panjangkan zikirmu, ikhlaskan sujudmu. Katakan padanya, ya Allah, lihatlah diri ini ya Allah, terjebak dalam cinta manusia hingga merasa begitu menderita. Lihatlah diri ini ya Allah, terjebak dalam cinta makhlukmu, membuatku lupa kepadamu. Ya Allah, maafkan diri ini ya Allah. Terimalah diri ini padamu ya Allah. Kemudian ucapkanlah, ya Allah, meski hati sesiapapun berpaling dariku, aku berharap Engkau tak pernah berpaling dariku ya Allah. Terimalah aku ya Allah. Karuniakan pada hatiku rasa cinta kepadamu yang besar, hingga membuatku tak lagi peduli kepada cinta selainmu. Cakep. Kalau kamu udah bisa kayak gitu, nanti lihat, perlahan-lahan Allah akan menarikmu kembali di jalannya, melepaskanmu dari beban ujian tersebut. Gitu. Gitu. Insya jalaninnya yang benar. Ingat, wal akibatu lil muttaqin. Happy ending, akhir yang baik, surga. Bahkan pada akhirnya akan Allah berikan untuk mereka yang selalu kembali kepada Allah. Kalau kamu jalanin ujian-ujian dengan cara yang indah, saudaraku sekalian, Allah tuh bakal siapkan segala yang indah-indah untukmu. Bagian akhir ini saya mau cerita tentang seseorang yang diceritakan oleh guru saya, Ubabah Syarifah. Setahun yang lalu beliau ketika datang cerita ini kepada saya di sebuah perjalanan kami. Tahu Baba, inti arafti Muhammad Halimah? Kamu kenal sama Ummu Muhammad Halimah? Saya bilang enggak. Siapa Ubabah? Beliau guru saya. Guru saya dalam Al-Quran. Beliau, saya mengambil Quran salah satunya dari beliau. Quran saya, hafalan saya simakkan di hadapan beliau. Seorang perempuan alim, hafal Quran 30 juz, faham dengan tafsirnya, memahami keindahan Al-Quran dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, saya kalau kamu ceritain tentang perempuan kaya raya, saya tidak tertarik
dan gak kepengen jadi perempuan kayak begitu. Saya mikir, ya Allah, kalau kayak gitu ribet banget hidupnya kayaknya ya. Ya ampun, ruwet banget gak sih itu hidupnya. Karena saya sering juga ketemu sama orang kaya, dan mereka tuh kalau cerita sama saya seringnya juga derita. Curhat aja ya. Saya kalau lihat orang cakep banget gitu, saya juga gak kepengen jadi perempuan secakep itu juga gitu. Saya rasanya gini nih, ya Allah susah banget itu ya jaganya. Mesti banyak cowok naksir dia gitu. Repot banget gak sih itu jaganya. Jaga hatinya pasti lebih susah lagi. Tapi kalau ada seseorang yang menceritakan tentang perempuan yang seperti Hubabah Syarifah tadi ceritakan, saya rasanya tuh kayak yang, ya Allah, saya pengen jadi kayak gitu. Perempuan yang indah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang menghabiskan waktu dalam hidupnya untuk merapat, mendekat kepada Allah. Hidupnya taat tanpa jeda. Hidupnya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak teralihkan dengan urusan dunia. Seperti mereka lah saya ingin menjalankan kehidupan saya. Saya ingin menjalani kehidupan saya. Seperti mereka lah saya cemburu. Saya ingin menjadi salah satunya. Meskipun terasa masih sangat jauh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Syarifah kemudian cerita. Dia bilang, Hubabah Ummu Muhammad, guru beliau ini, dulunya perempuan biasa-biasa aja, perempuan sederhana, menikah di usia muda. Sesudah menikah beberapa tahun, nggak juga dapat anak. Lama nggak dapat anak. Periksa ke dokter, kata dokter, kayaknya kamu mandul. Jadi suami istri ini diputus nggak bisa punya anak gitu sama dokter. Takdir buruk kayaknya ya, takdir pahit kayaknya ya. Tapi bismillah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, mungkin Allah nggak mau kita sibuk dengan urusan itu gitu, urusan anak dan lain sebagainya. Satu waktu saudara neneknya, jadi sebenarnya bahkan bukan neneknya ya, saudara nenek suaminya. Jadi suami perempuan ini punya punya saudara neneknya, adik neneknya. Neneknya udah meninggal, tapi ada adik neneknya. Dirawat sama salah satu bibi-bibinya, yang bibinya satu waktu meninggal. Si saudara neneknya ini nih gak ada yang ngerawat, gak ada yang jagain, gak ada yang ngurusin gitu. Akhirnya keluarga besar tuh pada rapat, sama termasuk suaminya dia ini gitu. Siapa nih yang mau ketempatan nenek ini gitu. Si suaminya bilang, kayaknya boleh deh sama saya. Kan istri saya juga nganggur di rumah, tapi saya mesti tanya dulu sama istri saya. Kalau dia mau, boleh kayaknya ke rumah. Sebentar ya, saya tanyain sama istri saya. Suaminya pulang ke rumah terus cerita sama istrinya. Kamu inget kan si ini gitu kan, Hubabah Fulan misalnya gitu kan. Mereka tuh panggil Hubabah untuk perempuan-perempuan tua atau dituakan. Makanya saya kalau panggil Hubabah tuh rada gimana gitu. Saya langsung ngaca gitu kan. Perasaan uban belum segini banyaknya.
Apa saya dipanggil Hubaba? Tapi mungkin maksudnya perempuan yang dituakan. Oke, bolehlah. Saudaraku sekalian, jadi dia bilang, kamu ingat Hubabah itu kan? Dia bilang, oh iya, ingat dong. Kan bibi meninggal tuh kemarin. Terus kita keluarga besar nih lagi kayak diskusi gitu, siapa yang mau ketempatan. Oh iya, di rumah kita aja. Di rumah kita aja. Saya juga kan kalau kamu pergi kerja, saya suka kesepian di rumah. Alhamdulillah ada temennya, bawa nenek kesini, bawa nenek kesini. Tapi dia gak bisa apa-apa loh, di atas tempat tidur aja loh. Gak apa-apa, malah enak. Jadinya gampang ngurusinnya. Gak kemana-mana kan. Jadilah si nenek tersebut tinggal di rumah perempuan itu. Saudaraku sekalian, seorang perempuan bertakwa dengan hati yang indah luar biasa. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu Allah anugerahkan hati yang indah, itu adalah modal utama untuk hidup bahagia dunia hingga akhirat. Makanya kalau kamu lihat nih hidup kamu di dunia nih, kok saya susah mulu hidupnya, liatin hatimu itu, liatin hatimu itu. Kayaknya Allah kepengen hati kamu tuh jadi lebih baik, hati kamu indah, hati kamu bagus, hati kamu bersih gitu. Makanya Allah uji lagi, enggak bersih-bersih juga nih, uji lagi. Enggak bersih-bersih juga, bersihin lagi. Kalau kamu kepengen hidup kamu tuh naik tingkatannya. Teman-teman saudaraku sekalian, belajar terus buat punya hati yang bersih. Buat punya hati yang baik. Buat punya hati yang punya takwa. Sebab wal akibatu lil muttaqin. Happy ending. Akhir yang baik, akhir yang indah akan selalu Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa, yang hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya terjaga, enggak punya benci, enggak punya penyakit, itu dia tuh. Nih perempuan ini nih, Hubabah Ummu Muhammad nantinya ya. Dia pun merawat sang nenek dengan penuh cinta. Tiap pagi tuh nenek dimandikan, nggak bisa apa-apa teman-teman. Dia mandikan, dia bersihkan, dia pakaikan baju yang cakep. Abis gitu dia bedakin, dia pakein parfum, dia wangi-wangiin si nenek itu. Abis itu dia masak, abis itu dia suapin neneknya dengan penuh cinta. Datang waktu sholat, dia akan imamin nenek tersebut sholat. Dia bacain zikir-zikir, dia minta neneknya, yuk nek doa nek. Kalau doa tuh yang lebih tua lebih mustajab. Yuk nenek yang doa, saya yang akan mengaminkan doanya. Nanti kok malam-malam dia liatin ada bintang-bintang atau ada bulan lagi purnama, dia akan minta sama suaminya, yuk kita keluarin nenek yuk biar lihat langitnya lagi bagus banget. Nanti dikeluarin neneknya, dipapah teman-teman, digotong, digendong nenek tersebut, dibawa keluar. Kemudian dia liatin, nek langitnya lagi bagus banget ya nek ya. Ya ampun nek, kalau lagi purnama gitu. Nenek inget apa nek? Ingat Nabi Muhammad kan nek kan? Ya ampun nek, Nabi tuh nek katanya mukanya kayak purnama nek. Kayak apa ya nek, cakep banget ya nek. Terus kayak gitu tuh, disayangin. Si nenek nih hari-harinya bahagia bener nih sama orang yang bahkan bukan cucunya, bukan siapa-siapa, menantu. Apa tuh ya? Ponakan cucu ponakan. Iya kan ya? Menantu dari cucu ponakannya dia gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, si nenek ini kalau malam itu kan, saat dia bangun tahajud, nanti dia
dia bangun diwudukan sama cucunya ini, cucunya juga bangun, si perempuan ini dia akan wudukan neneknya, terus dia akan tinggal gitu. Neneknya tahajud sendirian, habis selesai dia tahajud dia angkat tangannya, ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan cucu saya ini ya Allah, tapi engkau dapat melakukannya, engkau dapat melakukannya. Ya Allah, penuhilah rumah ini dengan kebahagiaan. Penuhilah rumah ini dengan tawa anak-anak dan cucu-cucu. Ya Allah, penuhilah rumah ini dengan harta yang melimpah ruah, tanpa hisab, tanpa azab darimu ya Allah. Terus didoa setiap malam-malam. Saya nggak bisa balas kebaikan ya Allah, engkau bisa balas. Bertahun kemudian nenek tersebut meninggal. Sedih banget nih si anak perempuan ini. Umur masih muda, waktu itu dia dikawin muda. Saudaraku sekalian saya muliakan, habis meninggal beberapa waktu hamil. Hamil. Punya anak, kemudian hamil lagi, punya anak lagi, hamil lagi, punya anak lagi. 10 anaknya. 10 anaknya. 10 anak. Tapi keberadaan anak-anak tersebut tidak membuat dia lupa kepada Allah. Terus tahajudnya, ibadahnya, semuanya. Di saat masa tua, udah anaknya udah pada kawin gitu-gitu, beliau menghafalkan Al-Quran. Beliau menghafalkan Al-Quran sampai bisa faham Quran, bisa ngerti Quran, bisa jadi ahli Quran. Anak-anaknya banyak yang hafal Quran, anak-anaknya banyak yang jadi ulama. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hubabah, itu Halimah saya nggak ngerti gimana ceritanya rumah tersebut itu bisa kayak urusan harta suaminya, kerjaan suaminya tuh bisa melimpah ruah hartanya, bisnisnya jalan, sampai tamu tuh kalau datang ke rumahnya itu sampai pulangnya tuh dikasih emas. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah kalau mau ngasih wal akibatu lil muttaqin. Happy ending selalu Allah berikan buat hati yang bertakwa, buat hati yang baik. Makanya kamu kalau lagi diuji, kamu liatin, nih hati saya nih kurang bener nih, ke Allahnya kurang nih, balik ke Allahnya kurang nih, sholat saya nih gak rapi nih, zikir saya berantakan nih, Quran saya berdebu nih. Balik, kembalilah kepada Allah, jadilah orang yang bertakwa. Tuh 3 hal itu, 3 hal itu akan menjadikan kamu lebih mudah berdamai dengan takdir. Hidupmu akan jauh lebih bahagia. Ingat, dunia tak pernah ideal buat siapapun. Kamu diciptakan di dunia bukan untuk dunia, melainkan untuk kembali menuju surga, insya. Yang kedua, kamu ingat bahwa pengujinya adalah Allah. Allah tak pernah memberikan takdir buruk kepadamu karena benci, melainkan semuanya Allah berikan karena sayang. Kemudian yang ketiga, jalanilah semua hidupmu dengan jalan takwa. Tempuhlah jalan takwa hatimu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik akhir yang baik. Akhir yang baik akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Ujungnya indah jika kamu jalaninnya dengan jalan takwa. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah. Semoga semudah mendengarkannya, dimudahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga semudah saya menyampaikannya, Allah mudahkan saya untuk mengamalkannya dalam kehidupan.
ala hadhihi niyyah bikun niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.